generasi muda, ini yang pertama, kembangkan dirimu. Ya. Kembangkan dirimu, kembangkan potensimu sebesar-besarnya. Yang kedua, tinggikan ilmumu. Tinggikan ilmumu setinggi-tingginya. Yang ketiga, luaskan wawasanmu. Luaskan seluas-luasnya. Percayalah, Anda nanti semua akan menjadi orang yang berbahaya. Ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Halo Sobat CBI, kembali lagi bersama saya Marianti Situmorang. Nah Sobat CBI, tahukah kamu Indonesia itu termasuk negara tujuan investasi manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Nah kali ini kita akan membahas tentang kawasan industri. Banyak orang mendengar istilah tentang kawasan industri tapi belum tentu paham bagaimana operasional dan dampaknya terhadap ekonomi daerah. Nah, apakah kawasan industri itu benar-benar membuka peluang kerja? Nah, episode kali ini kita akan membahas bagaimana kawasan industri menjadi salah satu motor ekonomi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat, sekaligus tantangan yang muncul di balik perkembangannya. Tapi di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Bapak yang sangat istimewa. Perkenalkan, Bapak Gunawan Wibisono. Kalau boleh tahu Bapak jabatannya apa Pak di kawasan industri, tepatnya di PT Surya Borneo Industri? Saya sebagai Kepala Pengelola Kawasan Industri atau Head of Industrial Estate di PT Surya Borneo Industri yang mungkin lebih terkenal dengan nama Kawasan Industri Surya Borneo. Kira-kira demikian Mbak Marianti. Oke, nah Bapak kali ini kita mau berbincang-bincang ya lebih dalam lagi terkait kawasan industri yang seperti Bapak bilang tadi. Apa sih Pak sebenarnya kawasan industri itu? Kawasan industri ini kan sebenarnya suatu area, suatu tempat pemusatan untuk kegiatan industri, di mana di dalamnya itu ya Mbak, itu ada fasilitas infrastruktur, fasilitas untuk listrik, air, dalam hal ini utility, dan fasilitas lain. Kalau di tempat kita itu kan ada fasilitas jeti. Nah itu untuk kegiatan pengiriman produk atau distribusi produk. Kira-kira demikian Mbak. Oke, jadi di situ banyak unit-unit ya, dari listrik, air, jeti itu pelabuhan ya Pak ya? Betul. Oke, jadi itu yang disebut dengan kawasan industri. Kawasan industri. Jadi tempat berkumpulnya kegiatan industri. Nah, kegiatan industri ini kan akhirnya menjadi banyak, ini persepsi masyarakat. Banyak pabrik-pabrik yang ada di situ karena melakukan kegiatan industri. Nah, ini dikumpulkan menjadi satu area yang dinamakan kawasan industri. Nah, kira-kira demikian. Oh, gitu. Yang disebut dengan kalau di tempat kita di Kota Waringin Barat itu PT Surya Borneo Industri. Betul, atau di luar juga terkenal dengan kawasan industri Surya Borneo. Oh, gitu dibalik ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, sejarah perkembangan dari Surya Borneo Industri ini sendiri dimulai bagaimana Pak? Sejak kapan? Sebenarnya awalnya ketika dilakukan, awalnya itu kan masih berbentuk banyak hutan atau mungkin tanaman-tanaman yang ada di sana. Kemudian kita lakukan land clearing. Land clearing itu kalau saya tidak salah sekitar tahun 2011, 2012. Dan berlanjut dari land clearing, kemudian kita lakukan penghamparan geotekstil. Kenapa kita lakukan penghamparan geotekstil? Karena di situ adalah tanah yang soft soil, itu rawa-rawa. Nah, sehingga apabila tidak kita beri lapisan geotekstil, nanti urukan tanah yang kita urukan di situ itu habis, masuk ke dalam. Karena soft soil ini cukup dalam, itu bahkan lebih dari 10 meter. Nah, jadi kita hampar geotekstil, kemudian kita uruk di atas geotekstil tersebut. Sehingga seandainya secara teknik, seandainya tanah itu turun, maka turunnya bersamaan. Jadi tidak
spot hilang. Seperti misalnya kita begitu naik sepeda motor atau naik mobil, tahu-tahu ada lubang besar. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, dengan geotextile, semua kalau toh itu ada penurunnya relatif bersamaan, sehingga tidak membahayakan dan itu menjadi tanah yang relatif stabil. Kira-kira demikian teknisnya, Mbak Marianti. Berarti membangun kawasan industri itu harus benar-benar dengan perencanaan dan persiapan yang matang ya. Geotextile itu seperti pancang gitu ya Pak ya? Apa Bukan. itu Pak geotextile? Geotextile itu kalau Mbak Marianti melihat seperti karung goni atau karung untuk beras itu, seperti itu, seperti kayak sulaman-sulaman gitu, tetapi ini sangat ulet, sangat kuat, sehingga dihamparkan di seluruh kawasan tersebut yang mau dijadikan kawasan industri, kemudian tanah urukan itu diurukan di atas geotextile tersebut, sehingga tanah yang sudah diurukan tersebut itu relatif menjadi stabil dan tidak kemudian hilang masuk ke dalam lumpur atau soft soil itu. Itu bahasa apa kasarnya demikian. Oke, itu pasti luas sekali ya Pak ya, menampung atau menguruk tanah itu cukup luas. Berapa Pak kalau boleh tahu kawasan luasan Surya Borean Industri ini sendiri? Luas kawasan ini PT SBI ini, kawasan industri PT SBI ini seluas 146,5 hektar. Wow. Jadi sangat luas. Sehingga tanah tersebut harus digarap dan harus bisa menjadi kafling industri kelak, kan kira-kira demikian. Nah, maka untuk menjadi kafling industri yang proper, kafling industri yang siap pakai, maka harus dilakukan modifikasi tidak asal uruk, tetapi cara pengurukannya pun juga harus ada metode teknis, salah satunya dengan geotextile itu, Mbak. Geotextile. Bapak kayaknya paham banget ya. Mungkin Bapak memang sudah di bidangnya ya Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak dari dulu ya, mulai dari pembukaan pabrik ini Bapak sudah ikut terjun di dalamnya. Betul Mbak Marianti. Jadi Pak Gun ini adalah saksi sejarah berkembangnya industri yang ada di Kota Waringin Barat. Luar biasa ya. Oke Pak Gun, tadi kan Bapak bilang ada kafling-kafling untuk industri kedepannya, menyiapkan industri yang lebih proper. Kalau boleh tahu sekarang ini di kawasan industri itu sudah ada unit apa saja sih Pak? Unit industri apa saja sih Pak? Baik Mbak, jadi di kawasan industri PT Surya Borneo Industri ini sudah ada beberapa plan Mbak. Plan yang produksi maupun bentuk plan yang dalam arti utility Mbak. Contoh plan yang produksi itu di sana ada pabrik refinery. Okay. Nah, refinery ini mungkin kalau orang awam itu salah satu pabrik yang salah satu produknya adalah kemudian menjadi minyak goreng. Okay. Nah, ini bahasa awamnya. Ya. Walaupun beberapa ada produk lain, misalnya ada RBDPO, ada PFAD. Nah, kemudian di sana juga ada pabrik makanan ternak. Kemudian juga ada pabrik, mungkin kalau yang banyak bergerak di bidang kelapa sawit sangat paham, di sana juga ada KCP, kernel crushing plant. Jadi pabrik untuk crushing itu apa? Memecah kernel inti dari sawit itu. Nah, kemudian di sana juga ada storage, tangki-tangki. Okay. Dan yang terbaru ini di kawasan industri PT Surya Borneo Industri ini akan dibangun biodiesel. Wow. Akan ada biodiesel ya Betul. Pak di sana. Dan tentunya kawasan industri ini pada dasarnya sudah dibuat terintegrasi. Jadi rantai pasoknya ini sangat pendek. Biasanya suatu industri atau pabrik itu membutuhkan pasokan bahan baku itu ngambil dari luar, bisa impor, bisa dari luar pulau dan sebagainya. Nah, ini terlalu jauh. Nah, di tempat kita, khususnya untuk logistik ya, nah di tempat kita ini terintegrasi. Dari
plan A, plan itu pabrik ya. Dari pabrik ini, pabrik A ini memproduksi suatu produk. Nah, produk tersebut bisa digunakan ke pabrik B. Jadi pabrik B tidak perlu ngambil raw material jauh-jauh. Langsung di sampingnya. Di sebelah ya, dari Pak. pabrik C ke pabrik C. Bahkan kalau perlu tidak perlu menggunakan truk untuk kebutuhan atau angkut untuk logistik. Cukup dengan sistem piping. Nah, kira-kira demikian. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi utility. Dari sisi utility, pabrik-pabrik ini mendapat pasokan energi yang sama dari satu tempat pasokan energi, yaitu power plant. Itu akan mensuplai energi berupa listrik ke masing-masing pabrik, sehingga mendapatkan energi yang sama. Pasokan dari sumber yang sama. Belum lagi mendapatkan air dari pasokan yang sama juga. Sehingga tidak perlu, Mbak, yang namanya kawasan industri, misalnya masing-masing tenan itu mengebur tanah untuk mengambil air tanah. Nah, ini yang sering merusak lingkungan. Mereka mengambil jor-joran air tanah. Nah, ini tidak di tempat kita. Mungkin kalau di kawasan industri lain, tenan A, mereka ngambil sendiri. Tenan B, mereka ambil sendiri tanah. Nah, itu dari segi air, suplai air. Nah, dari sisi limbah. Di limbah kita pun juga terintegrasi. Sehingga tidak masing-masing tenan itu harus mengolah limbahnya masing-masing. Nah, terintegrasi limbah harus ditaruh di mana. Nah, inilah di tempat kita semua harus saling terintegrasi. Kira-kira demikian, Mbak Marianti. Berarti Surya Murni Industri itu sudah menyediakan tempat sedemikian rupa, kita tinggal atau perusahaan-perusahaan atau tenan-tenan itu tinggal menjalankan fungsinya saja ya, udah disiapkan semuanya mulai dari air, listrik, bahkan limbahnya pun sudah diatur. Betul, Mbak. Kami di tempat kami ada fasilitas untuk dari listrik itu, dari power plant, karena power plant kami cukup besar dengan kapasitas 2 kali 7,5 mega. Kemudian air kita pun juga berlimpah, dan itu kita punya RWTP sendiri, raw water treatment plant. Nah, itu kita kapasitasnya 18.000 kubik per hari. Kalau diliterkan kira-kira 252 liter per detik. Nah, terus kemudian banyak banget ya, Pak. Wastewater treatment itu untuk pengolahan limbah, kalau bahasa umumnya itu IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu kita punya kapasitas 1.500 kubik atau ton per hari. Jadi cukup besar, dan kita membangun saat itu, perhitungan kita mampu untuk menampung limbah ketika kawasan industri kita berkembang. Jadi pelan-pelan ini WWTP kita mampu untuk menampung dan mengolah limbah dari plant-plant yang mungkin kelak akan bertambah. Kira-kira demikian, Mbak Marianti. Luar biasa ya, Pak ya. Sedemikian besar ternyata kapasitas yang ada di Surya Murni Industri ini sendiri. Kalau boleh tahu, apa benar, Pak, PT Surya Murni Industri ini kawasan industri pertama yang ada di Kota Waringin Barat? Betul, Mbak. Jadi kawasan industri pertama yang ada di Kota Waringin Barat, dan mungkin, ini mohon maaf kalau saya salah, itu kawasan industri yang secara legalitas itu mungkin yang pertama di Kalimantan Tengah. Secara legalitas ya, artinya secara legal kita semua ada baik dari AMDAL kita sudah punya, izin IUKI, izin usaha kawasan industri kita juga punya, izin lingkungan kita juga punya. Jadi semua yang secara legalitas itu komplit, mungkin kita salah satu atau mungkin kita menjadi pelopornya, Mbak. Kira-kira demikian. Dan kawasan industri kita sejak awal kita set menjadi kawasan industri yang ramah lingkungan, Mbak. Sejak awal, misalnya ini contoh, di dalam visi misi, salah satu visinya yaitu visi di CBI Group ini ya, Mbak ya, itu adalah Care for Environment. Menggunakan teknologi maju ramah lingkungan. Salah satu misinya kan itu. Nah,
power plant kita pun sangat ramah lingkungan. Kenapa? Karena kita menggunakan biomasa. Dari cangkang atau mungkin bucik bisa kita gunakan bahan bakar power plant kita. Belum lagi di power plant kita itu ada yang namanya bangunan namanya ISP. Itu isinya kayak filter-filter yang menyaring karbon. Sehingga kita bisa melihat bahwa chimney atau cerobong asap di tempat kita itu tidak mengeluarkan asap. Berarti tidak ada pencemaran udara ya, Pak? Relatif tidak ada pencemaran, kalaupun toh ada, karbonnya relatif kecil karena sudah tersaring. Nah, kira-kira demikian, Mbak. Ini salah satu kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kira-kira demikian, Mbak. Kalau kita lihat banyak sekali ya, Pak, di situ tenan-tenan dan sepertinya sangat luas sekali. Bagaimana dengan siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kawasan itu sendiri, Pak? Nah, jadi begini, Mbak. Masalah tanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan. Pada dasarnya ada 3 entitas ya, Mbak. Kalau kita bicara kawasan industri, tapi kawasan industri secara umum ya, Mbak. Itu ada 3 entitas. Yang pertama yaitu perusahaan kawasan industri. Perusahaan kawasan industri ini bisa BUMN, bisa BUMD, bisa swasta. Dalam hal ini kan PT Surya Borneo Industri atau kawasan industri Surya Borneo ini kan swasta. Sejauh PT SBI ya, itu punya IUKI, izin usaha kawasan industri, maka PT SBI ini bisa mengelola kawasan industri. Nah, itu entitas yang pertama. Nah, entitas yang kedua, kalau kita bicara masalah tanggung jawab terhadap kawasan industri, itu adalah pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat ini melalui kementerian, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, itu bertanggung jawab menjadi regulator, serta pengawas dan pembina. Begitu juga pemerintah daerah, karena industri mungkin ada di daerah pemerintah, misalnya ini Kota Waringin Barat, pemerintah daerah Kota Waringin Barat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, pemerintah pusat maupun daerah harus menjadi regulator, menjadi pembina, dan menjadi pengawas kawasan industri. Nah, ini tanggung jawabnya demikian. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan industri, atau lebih sering atau lebih umum disebut tenan. Nah, tenan ini punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk mematuhi aturan yang ada di dalam kawasan industri. Nah, kemudian mempunyai tanggung jawab untuk mengelola, pada dasarnya untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh pabriknya. Nah, kira-kira demikian, Mbak. Walaupun mungkin kalau di tempat kita, ini kalau kita bicara tentang kawasan industri Surya Borneo, tempat kita limbah sudah terintegrasi. Betul. Tetapi di tempat lain mungkin belum tentu terintegrasi. Sehingga kewajiban tenan salah satunya adalah harus mengelola limbahnya masing-masing. Karena banyak contoh, Mbak. Sebelum kawasan industri ini menjadi terpadu, itu banyak industri-industri di luar kawasan industri. Nah, ini yang sering repot. Akhirnya apa? Mereka banyak membuang limbah-limbahnya, salah satu contoh, membuang limbah ke sungai. Gitu ya, Pak, kan ya? kira-kira seperti itu kan, sehingga di situ menjadi pencemaran sungai, padahal sungai itu menjadi tempat mungkin digunakan untuk banyak penduduk, banyak warga, belum lagi nanti sudah bau, berbusa. Nah, kira-kira ya, demikian. Pak, ya? Nah, jadi kalau di dalam kawasan industri di tempat kita ini semua sudah terintegrasi, sehingga tenan pun relatif lebih mudah mengolah limbahnya masing-masing, atau limbah itu bisa dikirim ke WWTP di tempat kita. Kira-kira demikian, Mbak. Kemudian Pak, mengapa kayak yang Bapak bilang tadi kan, kalau dari berangkat dari tanah yang tadinya itu rawa-rawa ya Pak ya, berarti kan kita tuh di dekat
perairan ya Pak ya, lokasi kita. Nah, kenapa sih Pak kawasan industri itu banyak dekat harus memiliki pelabuhan ya Pak? Atau kita itu wajib dekat pelabuhan? Bahkan kalau nggak salah Surya Borneo Industri itu sendiri memiliki jetty sendiri ya Pak ya? Betul, betul. Jadi begini Mbak, coba kita bayangkan sebenarnya tidak harus di dekat perairan, tidak harus dekat laut atau sungai. Tetapi coba kita bayangkan Mbak ya, kita bayangkan. Ketika kita membangun industri relatif di kota atau di pinggir kota yang jauh dari air, entah itu sungai, entah itu laut. Coba kita bayangkan, ketika kita membuat suatu produk itu harus disimpan di dalam tangki, misalnya tangki ini anggaplah biar mudah perhitungannya 5.000 ton. Tangki 5.000 ton. Kemudian suatu saat produk tersebut harus didistribusikan, harus dijual. Berapa banyak kendaraan, berapa banyak truk, kalau di situ misalnya bentuknya olein, berapa banyak truk tangki untuk mengangkat atau mendistribusikan dari tangki itu ke kapal misalnya. Ini harus perjalanan berapa banyak butuh trip. Kalau kita 5.000 dibagi, misalnya satu truk itu mampu mengangkut 15 ton. 5.000 dibagi 15 ton. Sudah 300-an. 300-an trip. 300-an trip butuh truk berapa? Itu pun harus wirawiri dari sana. Jarak berapa menit harus truk lagi. Belum lagi nanti balik lagi. Nah ini pertama lama, kedua mahal, dan sebagainya. Tetapi investasi di tempat yang relatif stabil tanahnya murah, kan gitu. Nah kalau kita membangun di rawa-rawa, nah memang dekat, tetapi investasinya mahal, kan gitu, lebih mahal karena harus menggunakan tiang pancang untuk struktur bangunannya. Tetapi keuntungannya itu tadi Mbak, keuntungannya bahwa untuk kedepannya ya. Betul, distribusi massal untuk marketing produk, kan gitu, artinya distribusi produknya. Itu sangat cepat. Di situ tangki 5.000, di sini kapal, tinggal pakai pipa, pompa, yes, masuk. Nah, jadi ini sangat menguntungkan. Untuk kalkulasi, kalkulasi perhitungan, itu lebih menguntungkan, walaupun investasinya lebih besar. Di awal ya Pak. Betul. Tapi untuk keberlanjutannya. Keberlanjutan lebih murah. Lebih murah dan tidak ribet. Low cost. Betul. Meningkatkan juga profit ya. Betul. Kira-kira demikian. Jadi visinya Bapak owner kita itu ke depannya tuh sudah sudah hebat. Dirancang ya Betul. Pak. Luar biasa ya. Betul, luar biasa. Betul sekali Pak. Oke. Kemudian Pak, dengan adanya kawasan industri ini sendiri ya Pak ya, bagaimana sih posisi kawasan industri itu untuk mendukung ekspor nasional? Jadi gini Mbak, ekspor nasional itu yang pertama itu kan dengan adanya kawasan industri itu diharapkan biaya logistik itu kan lebih murah. Artinya di situ di dalam kawasan industri ini harus ada ekosistem logistik, karena di situ sudah ada infrastruktur yang baik, fasilitas yang baik, diharapkan secara logistik lebih murah, kan demikian. Yang kedua, di situ ada ekosistem rantai pasok. Nah, ekosistem rantai pasok ini tadi yang saya sampaikan. Kita rantai pasoknya pendek-pendek. Produk pabrik A bisa kemudian daripada dijual tempat lain, dijual ke pabrik B. Produk pabrik B sebagian daripada dijual ke tempat lain ke pabrik C. Jadi rantai pasoknya pendek. Sehingga dengan adanya kawasan industri ini, produk akhirnya ini bisa kemudian langsung dijual. Betul. Atau diekspor. Kemudian misalnya masalah kebijakan fiskal. Nah, dengan adanya kepabeanan misalnya, kawasan berikat, ini kan ada kebijakan fiskalnya, yaitu pemotongan atau bahkan penghapusan
biaya impor biaya masuk khususnya produk impor. Nah, dengan seperti itu, misalnya bahan bakunya harus impor, kemudian kita menggunakan fasilitas kepabeanan, barang tersebut bisa kemudian kita olah dan kemudian kita ekspor lagi. Nah, ketika kita ekspor ya tentunya namanya ekspor ya Mbak, artinya kan kita mendapatkan pemasukan. Betul. Nah, ini yang kemudian kita bisa pemasukan inilah yang dalam bentuk mungkin mata uang asing. Nah, inilah yang kemudian bisa kita sebut menambah devisa dalam arti untuk stabilitas ekonomi negara. Nah, kan kira-kira demikian, Mbak. Iya. Ini bahasa awamnya ya, bahasa umumnya kira-kira demikian. Oke, berarti untuk selanjutnya Pak, kalau tadi ekspor nasional ya, manfaatnya, kemudian dampak sosial dan dampak lingkungan dengan keberadaan kawasan industri sendiri itu apa Pak? Kalau dampak sosial Mbak, dampak sosial pada umumnya adalah kalau itu positif ya Mbak. Iya. Kalau itu positif, itu dampak sosialnya ini bisa merekrut tenaga kerja lokal. Membuka lapangan pekerjaan Betul, ya, membuka khususnya lapangan untuk pekerjaan, ya. masyarakat Betul, lokal. masyarakat Oke. lokal, masyarakat sekitar, dan masyarakat Kota Waringin Barat sendiri. Betul. Nah, kira-kira demikian. Kemudian dampak sosial lain ya tentunya, CSR kita itu kita bisa berjalan di sana. Kalau mungkin zaman sekarang ini lebih umum atau trennya itu namanya ESG. Environment, Social, dan Governance. Nah, jadi ada dampak lingkungan, dampak sosial, dan tata kelola. Nah, untuk yang dampak sosialnya ini tadi, ini tentunya positifnya tadi membuka lapangan kerja, tentunya untuk negatifnya ya, jangan sampai karena kemudian juga banyak pendatang juga ya Mbak, jangan sampai budaya lokal ini berubah. Jadi kearifan lokal ini berubah. Jangan sampai seperti itu. Makanya Bapak kita, owner kita, Pak Haji Abdul Rasid, itu benar-benar mewanti-wanti supaya kawasan industri kita itu tetap mempertahankan lingkungan dan kearifan lokal. Jangan sampai ada kemudian perubahan budaya dan sebagainya. Kearifan lokal ini harus dijaga. Lingkungan itu pun juga harus dijaga. Makanya kawasan industri kita ini juga hampir semua terintegrasi dan terhitung ramah lingkungan. Betul. Kira-kira demikian. Kita tidak kemudian dengan seenak hati kemudian menebang pohon sana sini, tidak. Kalau kita lihat dari peta kita ini kawasan industri yang terlihat seperti di dekat hutan, dan kira-kira gitu. Ya Pak ya. Nah, sehingga udara di sana pun relatif masih segar, bersih. Nah, ini harus kita Jaga. pertahankan semacam itu. Begitu juga dengan budaya dan kearifan lokal dengan tata kelola yang baik. Nah, kira-kira kan demikian, Mbak. Kalau tadi kita lihat dampak positifnya, sosialnya adalah membuka lapangan kerja bagi lingkungan sekitar. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin ini juga yang penasaran para fresh graduate atau yang para pencari kerja nih ya. Kira-kira peluang karir apa sih Pak yang bisa didatangkan dengan keberadaan kawasan industri itu sendiri? Wah, cukup banyak ya. Pada dasarnya ini untuk kaum muda. Pada dasarnya kawasan industri ini multidisiplin. Kalau dari teknik misalnya, dari teknik sipil ada, dari mechanical ada, dari teknik industri ada, dari elektro ada, instrumen ada, semua ada. Dari sosial misalnya, keuangan atau ekonomi apalagi, ya kan Mbak? Nah, kemudian di situ hukum, karena biasanya untuk masalah legalitas dan sebagainya. Kemudian
sospol. Kalau sospol itu kalau orang Sosial dulu sekarang politik. sosial politik ya, atau mungkin kalau sekarang itu kalau mahasiswa itu jurusannya visipol gitu ya. Nah itu karena di sini ada misalnya hubungan masyarakat dan sebagainya, atau bahkan mungkin hubungan internasional, semua ada, Mbak. Jadi sebenarnya hampir semua itu disiplin ilmu itu ada di dalam kawasan industri. Nah oleh sebab itu saya meminta ini kepada generasi muda, ya, bahwa Kota Waringin Barat ini masih harus berkembang. Jangan hanya kawasan industri ini saja, tetapi generasi muda harus bisa mengembangkan lagi. Kelak mungkin timbul kawasan industri lain. Nah ini saya minta generasi muda. Ini yang pertama. Ini generasi muda Kalteng, khususnya Kota Waringin Barat, ya. Diingat-ingat. Permintaan kami yang pertama, kembangkan dirimu, ya, kembangkan dirimu, kembangkan potensimu sebesar-besarnya. Yang kedua, tinggikan ilmumu, setinggi-tingginya. Yang ketiga, yaitu kembangkan, luaskan wawasanmu, luaskan seluas-luasnya. Percayalah, Anda nanti semua akan menjadi orang yang berbahaya. Dalam arti berbahaya apa? Karena Kota Waringin Barat atau Kalimantan Tengah pada umumnya nanti akan menjadi kota yang sangat maju dan dikendalikan oleh kalian semua. Oleh para putra daerah. Oleh para putra daerah. Nah, jadi saya minta sekali lagi, ayo kita maju bersama, kita bangun Kalimantan Tengah ini melalui Kota Waringin Barat. Nah, kira-kira demikian, Mbak. Sebenarnya sudah terbaca ya Pak, masa depan Kota Waringin Barat ini dengan keberadaan kawasan industri ya Pak ya. Betul. Jadi para generasi muda semangat belajar, jangan putus asa ya, karena di daerah kita sendiri itu peluangnya masih sangat besar. Sangat besar, Mbak. Betul. Sangat besar. Benar-benar luar biasa. Nah, itu. Kita juga berterima kasih kepada Bapak Owner kita tentunya, betul. yang sudah menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya buat kami para putra daerah. Betul, Mbak, betul. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sebenarnya Pak tantangan terbesar dalam mengelola kawasan industri ini sendiri? Nah, kalau sebenarnya tantangan umumnya, kalau secara umum ya Mbak ya, karena tiap kawasan industri ini berbeda-beda ya Mbak. Misalnya kawasan industri yang, mohon maaf ini di luar sana, mungkin tantangannya itu kalau di ini masalah kriminalitas, ada pungli ya kan, ada demo dan sebagainya. Itu kalau di luar sana. Kalau di luar ya Pak? Betul. Kalau di kawasan Surya Baru Industri sendiri bagaimana? Ini tantangannya yaitu salah satu yang tadi barusan kita sampaikan. Nah, tantangannya adalah sumber daya manusia. Oleh sebab itu tadi saya sudah sampaikan, ayo Anda sebagai putra daerah, bangun daerahmu, berpartisipasilah di dalam pengembangan kawasan industri ini juga. Nah, ini tantangan, Mbak. Kemudian yang kedua, kalau secara teknis itu ada tantangan energi, Mbak. Ketika kawasan industri nanti berkembang, mungkin tidak hanya Surya Borneo saja yang berkembang, tetapi perkembangan lain itu energi. Bagaimana itu maksudnya Nah, Pak? energi ini misalnya butuh pasokan listrik, dan ini harus pemerintah pusat turun tangan, misalnya lewat PLN dan sebagainya. Kan kira-kira demikian, Mbak. Atau mungkin dari pemerintah, atau mungkin dari putra-putra daerah mampu menemukan ya energi yang mungkin murah karena dari alam, seperti energi surya, energi air. Ini alam Kalimantan ini begitu hebat, ya kan? Generasi muda siapa tahu bisa menemukan itu, karena sampai saat ini di tempat kita masih problem teknis itu nanti adalah penyediaan energi. PT Surya Borneo Industri sangat beruntung karena kita mempunyai sumber energi sendiri, kan kira-kira demikian. Nah, tantangan ke depan artinya tidak hanya Surya Borneo Industri, kawasan industri lainnya tentu butuh energi yang mungkin lebih
lebih-lebih lagi ramah lingkungan. Kemudian Mbak, tantangan lain adalah masalah kepatuhan dengan regulasi. Nah, terkadang regulasi ini kan dinamis. Oke. Terkadang ini mohon maaf, kadang-kadang ada kebijakan pusat dan daerah yang mungkin sedikit kurang sinkron. Nah, misalnya kebijakan pemerintah pusat, insentif pajak, tapi mungkin daerah pun juga membutuhkan pemasukan. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi saya pun berharap bahwa ini tidak terlalu memberikan efek yang besar terhadap kawasan industri. Yang paling penting, Mbak, tantangan ini yang paling penting. Tadi sudah Mbak Marianti sampaikan, keberadaan kawasan industri ini tantangan terbesar. Kalau menurut saya. Keberadaan kawasan industri ini harus mampu, ya kan? Harus mampu meningkatkan perekonomian daerah dan juga perekonomian masyarakat sekitar. Dan juga harus mampu mendukung supaya SDM di Kalimantan Tengah ini meningkat, sehingga mereka bisa bekerja di kawasan industri kita, atau bahkan mereka bisa membuat industri lain yang lebih maju daripada industri di PT Surya Bumi Industri ini. Kira-kira demikian, Mbak. Belajar dari pionernya ya Pak. Betul, belajar dari pionir kita, Bapak Haji Abdul Rasid, ya kan? Begitu beliau ini sangat concern dengan pembangunan daerah Kalimantan Tengah ini, khususnya Kota Waringin Barat. Dan itu tidak berhenti di sini saja ya Bapak. Betul. Ya? Masih banyak industri lain atau unit bisnis lain yang masih dikembangkan. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya adalah diri kita sendiri, sumber daya manusia itu sendiri. Betul sekali, Mbak. Betul sekali, Mbak. Luar biasa Sobat CBI untuk perbincangan kita siang hari ini. Semuanya menjadi daging. Luar biasa ya Pak ya, ternyata kawasan industri itu ada di kota kecil Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat ini. Kalau boleh tahu nanti kapan-kapan jalan-jalan ke kawasan industri ya Pak. Boleh nggak sih Pak? Oh boleh. Di sana banyak tangki-tangki besar, kawasannya sangat luas dan megah. Dan ini Mbak, ini beberapa juga kepedulian dengan pengembangan SDM itu juga beberapa atau sering sekolah-sekolah khususnya SMK, kemudian universitas yang ada di Kota Waringin Barat itu berkunjung studi lah ya, bukan studi tetapi studi lapangan lah, studi tour lah ya, seperti itu ke kawasan kita. Dan ini saya berharap dengan mereka berkunjung ke kawasan industri ini timbul dari diri ini menjadi industriawan muda kelak, kan kira-kira demikian. Dan mereka tidak lagi asing dengan teknologi. Betul. Mereka kan sekarang teknologi kan hanya yang kecil-kecil aja ya, handphone dan sebagainya. Nah, kita berikan kesempatan untuk ke kawasan industri kita, mereka akan melihat teknologi yang bentuknya besar-besar. Di situ ada pabrik minyak goreng, betul. Ada pabrik pembuatan pakan ternak. Betul. Dan ini membutuhkan personel yang kompeten. Nah, kira-kira demikian, Mbak. Kawasan industri memang menjadi simbol pertumbuhan ekonomi, tapi di balik itu semua ada tantangan besar yang perlu kita selesaikan bersama. Menurut kalian, kawasan industri lebih banyak membawa manfaat atau justru masalah? Silahkan share pendapat kamu dan jangan lupa follow podcast ini untuk diskusi menarik lainnya. Saya Marianti Situmorang sebagai host dan narasumber saya Bapak Gunawan Wibisono selaku Head of Industrial Estate PT SBI. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri.